Halo, jumpa lagi di Mas Bay Media. Jadi kali ini saya mempunyai satu buah PC. Ini PC-nya aja. Saya diminta tetangga untuk ngebongkar PC ini. PC HP Compact Elite 8300 Small Form Factor. Nah, ini ID-nya teman-teman. Ini saya bersihkan dulu. Ini ceritanya, jadi tetangga itu ini tuh dapat dari perusahaan, entah gimana ceritanya, pokoknya ingin dicekin dulu apakah ini kompatibel di era sekarang di Desember 2023 ini, apakah dapat diinstal untuk Windows 10. Nah teman-teman, ini kita buka aja. Ini HP Compact HP Compact Elite ini nggak perlu pakai obeng teman-teman. Ini dibukanya seperti ini. Nah cukup sepertinya aja, lalu diangkat gini. Nah lepas sendiri teman-teman. Nah kita lihat susunannya seperti ini. Nah teman-teman lihat hijau itu semua kan. Di sini tuh HP Compact ini tuh nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai obeng. Ini sambil saya bersihkan dulu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ini debunya minta ampun, sampai sampai segitunya, sampai ngendal kayak gitu. Ini sangat-sangat berdebu. Sebenarnya ini masih bisa digunakan teman-teman kalau saya bilang, karena punya perusahaan. Biasanya kalau punya perusahaan tuh nggak diotak-atik macem-macem, paling ya seperti itulah kondisinya. Dan ini tuh sangat simpel sekali nih sebenarnya, nggak perlu obeng-obengan untuk membukanya. Ini bukanya kayak gini aja. Ini saringan filter antara kipas angin sama cooler. Nah ini ada pelindungnya kayak gini, plastik. Ntar kabelnya saya lepas dulu seperti ini teman-teman. Nah ini sangat mudah. Nah sebentar, tangan dua ya harusnya. Nah ini kayak gini. Nah dilepas dulu, sambil ini saya bersihkan dulu nih. Kayaknya butuh tisu untuk bersihkan. Oke, ngelap kayak gini nggak boleh pakai lap basah teman-teman ya. Soalnya takutnya kalau nanti masangnya malah nggak kering, masih basah, jadi konslet malahan. Biasakan kalau ngelap pakai lap kering aja atau basah tapi terus dikeringkan kayak gitu. Yang penting kering intinya. Sambil dilihat ini ada pendinginnya di sini, pendinginnya berdebu banget nih. Ini pendingin cooler teman-teman. Jadi tadi itu pelindungnya, ini pelindungnya dibersihkan dulu. Ini berdebu banget. Nah, kita pakai tisu aja dibersihkan. Nah kayak gini. Ini pelindung plastiknya pelindung antara kipas angin itu ke cooler teman-teman. Jadi dia nggak sampai ke motherboard yang lain, jadi terfilter di situ semua. Debunya itu numpuk lagi tuh di pendinginnya. Sambil saya bersihkan ini dulu. Habis ini baru nanti kita bersihkan di pendinginnya itu kayaknya, karena debunya minta ampun itu. Nah ini masih, kalau saya bilang di era 2023 ini masih kompatibel, masih bisa sih. Ini masih bisa di-upgrade teman-teman. Nah ini coolernya, teman-teman. Nih tisu, kuas gini teman-teman. Kita ambil aja nih satu baris nih. Nah nih debunya, buset minta ampun. Ini nggak pernah dibersihkan teman-teman kayak gini nih. Dari perusahaan tuh nggak pernah dibersihkan. Cuman kalau udah lemot gitu ganti. Biasanya langsung kayak gitu modelnya. Ini IT-nya di perusahaan nih. Kadang nggak mau ngebongkar kayak gini, maunya praktis saja. Komputer udah lama, usur, buang kayak gitu. Sebenarnya bisa di repair teman-teman kayak ini. Nih debunya nih. Ini pendingin masih bagus teman-teman. Ini cuman butuh sistem yang baru. Jadi paling upgrade-nya, kalau upgrade tuh cooler nggak perlu, kipas nggak perlu. Kayak gini, ini kan hanya udara pendingin. Yang dibutuhkan nanti kalau upgrade itu RAM sama HDD, ganti SSD gitu aja paling. Nah kayak gini, kayak uploadan saya sebelumnya kayak gitu, paling ganti RAM. Bisa dilihat ini baut-bautnya juga tidak sepenuhnya karatan, tapi ini model-model besi, nggak kayak PC all-in-one sebelumnya yang saya upload itu. Ini lebih berdebu, lebih kotor. Dan ini masih ada di video roomnya kayak yang kemarin
PC all-in-one masih ada. Ini DVD ROM-nya, tapi ini tebel modelnya. Ini HDD, di bawah masih model HDD. Nanti kita buka teman-teman. Kita bedah satu-satu aja. Jadi ini modelnya kayak gini. Nah, sambil dibersihkan dulu teman-teman, bagian permukaannya dulu. Ini kayak gini teman-teman. Habis itu kita coba open. Nah, ini power supply yang saya pegang kanan ini power supply teman-teman ya. Dan ini hard disk, HDD-nya. HDD itu hard disk tempat menyimpan data teman-teman. Nah, sekarang kita kuas-kuas aja, kita bersihkan semuanya. Nah, debunya tuh di dalam. Buset dah. Ini mah dari perusahaan nggak pernah dibersihkan teman-teman. Nah, sampai ngendal kayak gitu. Kita bersihkan pakai lap kering aja, tisu kering kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya bisa saya angkat semua, tapi sebentar nanti kita lihat dulu. Ini HDD-nya Seagate 500 GB teman-teman. Dari bawaan dari HP compactnya seri 8300 small. Ini bisa diangkat ini dengan pencet, diangkat, semua sudah bisa keluar. Nah, belakangnya kayak gini, masih lempengan besi. Tingkat nyetrumnya masih tinggi berarti kayak gitu, udah kayak gini tuh. Biasanya kalau sekali bocor konslet, nah ini mudah sekali kayak gitu. Nggak ada cover pelindung plastiknya sama sekali. Nah, ini hanya dipencet, lalu dia bisa ke atas pakai model roda dia. Ini seperti ini aja. Ini HDD-nya bisa diganti SSD teman-teman. Seagate kayak gini. Ini masih bisa HDD-nya. Nah, ini kayak gini, pencet, angkat, turunkan. Udah ya, kita pasang aja. Kayak gini nggak kita apa-apakan karena belum ada instruksi untuk membeli sesuatu. Nah, ini bisa dilepas kayak gini teman-teman. Nah, yang hijau-hijau ini cukup, semua bisa dipencet, bisa dilepas kayak gini. Ini bagian depan. Nah, ini model PC-nya. Ini tidur teman-teman. Kalau teman-teman PC biasanya berdiri, ini tidur. Dia landscape modelnya. Dia tidur modelnya. Jadi bisa ditumbuk gitu. Kalau perusahaan kan gitu biar gampang. Nah, seperti ini. Sangat mudah. Nah, nanti kita bersihkan. Ini bagian dalam. Kalau ngebersihin bagian dalamnya aja. Kalau luar kan bisa dilap. Kalau dalam kan nggak mungkin. Dalam kan harus dibuka dulu seperti ini. Harus dikuas dulu, dibersihin biar nggak debuan dalamnya. Pasti kotor banget, dijamin. Kayak gini tuh. Nah, ini nggak pernah dibersihin pasti sama perusahaannya. Jadi udah umurnya dibuang-buang atau enggak dikasih karyawannya kayak gini nih. Nah, ini cukup direkatkan gini aja. Nanti plug modelnya apa ya, plug and play ya modelnya ya, kayak gitulah. Diusahakan ini masangnya apa semua harus klip itu, klek gitu. Kalau belum trep istilahnya ya, belum pas yang dia nggak mau nutup seutuhnya. Ini kita tutup coba dari bawah ini, dia bisa nggak. Ini harus apa, dicek dulu mana yang ganjel. Harusnya sih bisa langsung klip. Yang mana dulu yang harus model plastik. Nah, bisa kan. Ini modelnya plastik doang teman-teman, soalnya plastik biar nggak konslet juga, kita pengaman kita juga. Tapi ya itu apa, filtrasinya kayak gitu loh, seperti saya bilang kemarin, daripada PC all-in-one tingkat kebersihannya sangat bagus. Tapi kalau udah kayak gini, banyak lubang-lubangnya, banyak celahnya, kotoran, udara kotor pasti masuk. Apalagi ada kipas yang over gitu gede, masuk ke sini, pendingin keluar, semua kotoran numpuk jadinya ke dalam motherboardnya kayak gini. Harus rajin-rajin dibuka paling enggak. Nah, ini tadi selain power supply ada DVD sama hard disk. Kita akan melihat ke sini teman-teman. Kita sambil lihat-lihat ini power supply-nya sambil kita bersihkan. Ini kita lihat teman-teman, ini bagian di PC ini ada apa lagi nih yang harus kita oprek. Oh, mungkin ke part RAM ya teman-teman ya, ke RAM-nya. RAM-nya ini ada beberapa slot. Sambil saya lap dulu. Banyak slot nganggur juga teman-teman. Ini masih bisa di-upgrade banget ini PC-nya. Kalau saya ada kayak gini satu aja, udah saya gedein lagi pasti nih.
kapasitasnya. DVD kan juga zaman sekarang nggak begitu berguna, harus kita lepas ganti KD aja ya. KD itu casing pengganti, nanti ditaruhnya tempat tetap di situ, tapi isiannya adalah hard disk atau SSD gitu teman-teman. Jadi kita buat sistem yang lain gitu. Nah ini isinya HP compact ini, kalau bisa dibilang masih bisa nggak di sini dipakai lagi, masih bisa. Tapi ya itu apa namanya, sambil saya pasang ini ya teman-teman, saya pasang plastik pelindung antara kipas ke cooler atau pendinginnya, harus dipaskan dulu juga kabel-kabelnya. Sambil saya ngomong ini kompatibel apa enggak di era sekarang. Intinya kalau diinstal di Windows 10 lagi itu sangat tidak bisa teman-teman. Bagi saya tidak bisa, karena Windows 10 itu lumayan dibilang di speknya ini tuh sangat kurang. Ini kalau HP compact Elite 8300 small form factor ini dia masih i5 generasi pertama mungkin ya, Gen 1 atau Gen 2. Lalu dia harddisknya 500 GB, masih HDD. Dan RAM-nya ini kalau nggak salah bawaan di sini dulu saya pernah bongkar juga, itu tuh 4 GB. 4 GB kalau nggak salah, ntar kita cek RAM-nya dulu juga apakah udah pernah diganti apa belum. Kalau nggak salah bawaannya 4 GB, ada yang 2 GB, tapi ini 4 GB kayak yang seri ini 8300 ini. Nah, soalnya ini semua dulu tuh saya pernah bongkar-bongkar kayak gini ya, ada yang pernah di-upgrade, ada yang belum, tergantung orangnya juga, kondisinya seperti apa. Kita cek aja kalau kompatibel apa enggaknya, kita harus upgrade teman-teman. Jangan dipaksakan di Windows 10, tetap di Windows 7 paling enggak kalau saya. Harusnya kayak gitu. Kalau paksakan Windows 10 sangat-sangat berat. Oke, kita ke RAM-nya teman-teman. Ini masih SATA teman-teman. Nah, ini RAM-nya. Kita lihat. Nah, ini nih. RAM-nya dari tengah sini, sebenarnya bisa buka tadi. Nah, ini kayak gini, dilap aja. Tuh, masih 4 GB tuh. Dia kan masih bawaannya teman-teman. Ini belum pernah dibongkar nih. RAM-nya Samsung. Nah, ini satu slot, ada 2 slot teman-teman. Ada 2 slot RAM yang bisa digunakan. Jadi ini bisa diisi jadi 8. Bisa jadi 8 GB, bisa mungkin 16 juga bisa kalau mau 8 plus 8. Tapi nggak tahu ngangkat apa enggak. Kalau amannya 4 plus 4 aja, tambah 4 GB lagi biar jadi 8 GB. Kalau imbang ya, kalau mau imbang segitu. Kalau mau timpang sedikit ya 4 plus 8 jadi 12 GB RAM-nya. Itu juga bisa. Soalnya nanti kebacanya biasanya 11 berapa giga gitu aja untuk RAM-nya. Pasti masih banyak RAM-RAM kayak gini. Kita kalau mau ngelepas ganti ini DVD ganti SSD bisa, semua masih bisa diupgrade. Tinggal nanti kemauan tetangga seperti apa, saya hanya bantu bongkar, ngebersihin aja dan mengecek isian dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Hanya untuk Windows 7 itu sangat bisa, karena ini bawaannya harusnya Windows 7. Nah, ini teman-teman. Ini karena harusnya Windows 7, ini petunjuk nih, saya tadi lupa nunjukin nih di awal nih. Ini harusnya petunjuknya dilarang menggunakan obeng, nggak ada obeng di sini, jadi dia langsung modelnya buka tutup semua tanpa obeng. Nih logonya nih tanpa obeng kan. Nah kata saya tadi bener, di awal memang ini tanpa obeng. Ini model yang praktis sekali untuk perusahaan, nggak perlu bawa obeng ke sana sini, jadi nggak kotor kayak gitu. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke ya, sampai jumpa lagi di episode bongkar-bongkar komputer selanjutnya. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi, yuk, dadah.